Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara di Indonesia. Lebih dari 50 nama pencaksilat di Indonesia yang tergabung dalam IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. IPSI sendiri adalah wadah organisasi bagi seluruh jajaran pencaksilat Indonesia. Kali ini kita akan membahas 5 organisasi pencaksilat yang cukup populer di Indonesia. Yang pertama ada Persaudaraan Setia Hati Trate. Persaudaraan Setia Hati Trate atau dikenal luas sebagai Setia Hati Trate atau SH Trate adalah organisasi olahraga yang diinisiasi oleh Ki Hajar Hardjo Utomo pada tahun 1922. Dan kemudian disepakati namanya menjadi Persaudaraan Setia Hati Trate pada kongres pertamanya di Madiun pada tahun 1948. PSHT merupakan organisasi pencaksilat yang tergabung dan salah satu yang turut mendirikan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI pada tanggal 18 Mei 1948. Saat ini PSHT diikuti sekitar 7 juta anggota, memiliki cabang di 236 kabupaten atau kota di Indonesia, 10 komisariat di perguruan tinggi dan 10 komisariat luar negeri di Malaysia, Belanda, Rusia bahkan Moskow, Timor Leste, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, dan Prancis. Sumber kami ambil dari Wikipedia. Yang kedua ada Pagar Nusa. Pagar Nusa atau sering disingkat PN adalah organisasi pencaksilat di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur dengan ketua umum pertamanya adalah Kiai Haji Abdul Maksum Jauhari dalam rangka menyatukan dan mewadahi sejumlah perguruan silat NU yang dahulunya beragam dan berdiri sendiri-sendiri. Hingga saat ini Pagar Nusa memiliki nama resmi pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Pagar Nusa berdiri sebagai badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berbasis gerakan dalam melaksanakan kebijakan NU pada pengembangan seni, budaya, tradisi, olahraga pencaksilat, pengobatan alternatif, dan pengabdian masyarakat. Sumber kami ambil dari Wikipedia. Yang ketiga ada Porsigal atau Pendidikan Olahraga Silat Indah Garuda Loncat. Didirikan di Blitar pada tanggal 2 Maret 1978 sebagai pengembangan dari silat Sentono warisan Hyang Ageng Raden Tumenggung Hasan Witono yang wafat pada tahun 1878. Hyang Ageng Tumenggung Hasan Witono adalah salah satu pengawal Pangeran Diponegoro yang setelah perang Diponegoro usai, beliau berkelana ke arah timur, tepatnya kota Blitar, dan meninggal di Desa Kerjen, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Makam beliau yang berada di Desa Kerjen masih terawat hingga kini. Porsigal sebagai organisasi pencaksilat yang berakhlak Islam berdasarkan atau berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Porsigal didirikan dengan maksud untuk menghimpun dan membina serta menyalurkan potensi para pendekar pencaksilat dan atau siapa saja yang mempunyai perhatian terhadap generasi muda di bidang sosial budaya, kesehatan, olahraga, dan atau pendidikan mental fisik. Dengan sarana pencaksilat yang merupakan olahraga bela diri tradisional, kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Porsigal sendiri juga berkaitan erat dengan Nahdlatul Ulama. Satuan ini juga salah satu organisasi silat yang ikut membidani kelahiran IPSNU Pagar Nusa. Porsigal sendiri juga sudah berkembang hingga mancanegara, diantaranya Belgia, Inggris, Rusia, Jepang, Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Jerman, dan Arab. Bahkan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur dan Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim pernah duduk sebagai Dewan Pengasuh Pusat Porsigal. Sumber kami ambil dari nu.org.id. Yang keempat ada IKSPI. Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia IKSPI Kerasakti merupakan salah satu perguruan silat besar yang berpusat di Madiun, Jawa Timur. Perguruan silat Kerasakti ini didirikan oleh Totong Kim Darto.
Sosok Totong Kimdarto sendiri merupakan warga kota Madiun yang lahir pada 20 Oktober 1953. Totong Kimdarto meninggal dunia pada 24 Desember 1997. Totong Kimdarto merupakan putra dari pasangan almarhum Sukiman Prawiro Suwiryo dan almarhum Raden Ajeng Supanti. IKSPI Kerasakti ini berdiri sebagai perguruan silat pada 15 Januari 1980. Sosok Totong Kimdarto ini mendirikan perguruan silat Kerasakti ini pada usia yang relatif muda, yakni 27 tahun. Ketua Umum IKSPI Kerasakti, Bambang Sunarja, menceritakan Totong Kimdarto merupakan sosok sentral dalam pendirian perguruan silat Kerasakti. Sebelum mendirikan IKSPI Kerasakti, Totong memang sudah lama belajar pencaksilat di beberapa perguruan silat yang usianya lebih tua di Madiun. Sumber kami ambil dari salahos.com. Yang kelima ada Merpati Putih. Merpati Putih merupakan salah satu perguruan pencaksilat bela diri tangan kosong atau PPS Pitako dan merupakan salah satu aset budaya bangsa. Mulai terbentuk aliran jenis bela diri ini pada sekitar tahun 1550-an dan perlu diselestarikan serta dikembangkan selaras dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dewasa ini. Saat ini, Merpati Putih merupakan salah satu anggota Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI, Martial Arts Federation for World Peace atau MAFWP, serta Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa atau Persilat International Pencaksilat Federation. Didirikan pada tanggal 2 April 1963 di Yogyakarta, punya kurang lebih 85 cabang dalam negeri dan 4 cabang luar negeri dengan jumlah kolat sebanyak 415 buah. Menurut data tahun 1993 yang tersebar di seluruh Nusantara, dan silat ini mempunyai anggota sebanyak kurang lebih 2,5 juta orang lulusan serta yang masih aktif sekitar 100.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Sang guru Merpati Putih adalah Bapak Saring Hadi Purnomo, sedangkan pendiri perguruan dan guru besar sekaligus pewaris ilmu adalah Purwoto Hadi Purnomo atau yang kerap disapa Mas Pung, dan Budi Santoso Hadi Purnomo yang kerap disapa Mas Budi sebagai guru besar terakhir, yaitu generasi ke-11. Sumber kami ambil dari Wikipedia. Dan itu tadi 5 organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia versi Wongi TV, yang sebenarnya masih banyak lagi organisasi pencaksilat yang ada di seluruh Indonesia. Merujuk dari catatan IPSI sendiri, ada lebih dari 50 pencaksilat yang tergabung di dalamnya. Namun, karena keterbatasan kami untuk mempublik semua organisasi tersebut, kami hanya memilih 5 organisasi yang sudah kami sebutkan tadi. Subscribe karena orang subscribe, orang bos.